Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari Jumat malam ini kita masih diberikan nikmat ya kesehatan yang juga diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri majelis tahsin online gak ngaji gak asik di Jumat malam ini. Ya, tentunya agenda seperti biasa di Jumat malam adalah untuk mempelajari ilmu tajwid ya, mempelajari bagaimana kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah disusun oleh para ulama, tentunya sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, sebelum kita mulai, tentunya Anda ingatkan buat Anda pribadi dan untuk kita semua agar senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ya materi yang akan disampaikan oleh Ustaz ini. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya Anda silahkan kepada Ustaz Rudin. Silakan Ustaz. Baik, syukran. Wan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala nikmat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala nikmat, segala kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan kebaikan tentunya, salah satu Asyharul Hurum ya, bulan yang mulia ya, di antara ya Zulqa'dah. Zulqa'dah ya, bulan Muharram, Zulhijjah dan bulan Sya'ban. Ya, jadi mudah-mudahan ya Allah menyebutkan ya kebaikan yang dilakukan pada bulan yang haram ini, yang mulia ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga keburukan, masih sebaliknya. Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kita belajar kaidah ilmu tajwid, yang mudah-mudahan dengan mempelajari ini semakin membaik bacaan kita, semakin mengerti apa yang juga eh, yang kita baca tentunya ya, tebal, tipis dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah saya informasikan kepada semua teman-teman ya, alhamdulillah di majelis tahsin yang ngaji nggak asyik ini ya, sudah alhamdulillah terkumpul 4 ekor kambing yang akan dikorbankan nanti. Dan insya Allah kita akan melakukannya di hari Ahad ya, hari tasyrik yang kedua. Hari yang pertama saya tidak bisa, hari Sabtu juga tidak bisa, hari Ahad kita akan lakukannya. Insya Allah kita akan virtual nanti via Zoom untuk menyaksikan penyembelihan ya, dan insya Allah untuk pendistribusian nanti kita akan fotokan ya, dan akan bergabung mungkin dari Mahat Baitul Ilmi ya, nanti satu Zoom saja, jadi pegang Andi mungkin nanti ininya ya, linknya insyaallah taala. Baik, sahabat yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya kita akan mulai ya. Dengan kemarin sudah kita bahas tentang terkait apa? Idgham. Benar? Sampai idgham ya. Ada yang uh, ada yang paham masih, atau masih bingung, atau sudah paham tentang idgham?
Kalau alhamdulillah saya tidak perlu mengulanginya. Saya akan lanjut ke hukum idgham yang dilihat dari sisi sempurna dan tidaknya. Baik, Silakan, barangkali ada yang bingung mengenai materi sebelumnya, boleh langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. baik. Kalau sudah berarti saya lanjutkan ya, teman-teman. Kalau tidak bingung maksudnya kan. Baik, saya akan lanjutkan ke materi idgham yang di kemarin kan saya bilang idgham terbagi atas dua. Idgham yang dilihat dari makhraj sifatnya, idgham yang dilihat dari sisi sempurna dan kurangnya. Nah, sekarang adalah kita lihat dari sisi kurang dan sempurnanya. Ya, nah, ya idgham yang dilihat dari sisi kurangnya disebut dengan idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil adalah idgham yang sempurna. Maksudnya adalah sempurna di sini sempurna masuknya ya huruf yang pertama ke huruf yang selanjutnya atau yang kedua. Misal ya min robbi. Ya, saya ulangi. Min robbi. Ketika dia idgham kamil, maka nunnya melebur ke huruf ro. Mir robbi. Paham? Ini yang disebut dengan idgham kamil. Sempurna masuknya kepada huruf yang kedua. Sampai-sampai tidak terbaca dan memang tidak terbaca. Misalnya juga asyamsu. Ya, itu idgham kamil juga. Atau misalnya ar-rahim. Misalnya ar-rahim. Idgham kamil. Ustaz, bagaimana kok bisa idgham kamil ar-rahim? Ya, baik teman-teman. Alif lamnya yang melebur yang tidak dibaca ke dalam huruf ro. Ya, ya ro yang langsung dibaca lebur ke situ. Tidak dibaca al-rahim, tidak dibaca ar-rahim. Ini yang disebut dengan idgham kamil. Juga banyak yang lainnya. Misalnya tadi sudah disebutkan mir rabbi ya, disebutkan atau misalnya yang lain misalnya bal rafa'ahullah. Ya, jadi kan bal rafa'ahullah. Ketika dia idgham kamil maka lamnya lebur ke huruf ra. Bal rafa'ahullah. Ya, misalnya juga banyak yang lainnya. Misalnya fama rabihat tijarah. Fama rabihat tijarah. Nah, tak yang pertama sempurna masuknya kepada tak yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini yang disebut dengan idgham kamil, idgham yang sempurna. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Baik. Nah, teman-teman saya off kamera dulu sebentar. Baik, baik sudah paham berarti ya? Sudah paham. Nah, kita lanjut ke Sama idgham Pak Ustaz. naqis. Kenapa? Itu kalau idgham kamil itu kan itu ndak kalau tadi apa ndak samo nun apa tanwin itu ketemu ro gitu idgham juga Pak Ustadz ya. Ini membahas dengan idgham. Idgham artinya apa? Memasukkan Memasukkan. Semua memasukkan yang dimasukkan itu disebut dengan idgham atau meleburnya disebut dengan idgham. oh berarti ndak ada nun sukun Tidak tanwin mesti gitu nun idgham sukun dan juga. tanwin. Kalau nun Oh. sukun dan tanwin itu terkait ahkamun nun sakinah wa tanwin. Hmm. Di dalam ahkamun nun sakinah wa tanwin terdapat idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Tapi ini ketika membahas tentang hukum idgham, tanda kutip hukum idgham, bukan hukum nun sakinah wa tanwin ya. Hukum idgham, maka semua yang terkait dengan idgham
maka disebut dengan, kalau dia kamil maka disebut idgham kamil, kalau dia naqis disebut idgham naqis. Paham? Ya, paham Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau idgham kamil dia memang bertasdid gitu sudah ada. Oh, idgham kamil dia bertasdid apa tidak? Bertasdid. Ya, Nah, idgham bima'na, idgham itu maknanya adalah meleburkan, memasukkan, mentasdidkan, ya. Jadi bukan hanya sekali idgham kamil ada sebut ada tasydidnya, semua idgham juga bertasydid. gitu. Jadi Ada bukan lagi? karena ada tasdidnya, bukan ya? Bukan. Ya, Ya, bukan, memang idgham itu dia mentasdidkan, ya pasti ada tasdidnya, bukan karena ada tasdidnya dia idgham, tapi yang ditasdidkan ya pasti idgham. oh, gitu ya Ustaz. Misalnya Arabiyyan la'allahum, misalnya la'allakum, atau hammat ta'ifah, kan hammat ta'ifah tadinya hammat ta'ifah tapi taknya masuk ke huruf ta, hammat ta'ifah gitu. Atau misalnya fawailul lilladzina kafaru misalnya, masuknya tanwin ke huruf lam, fawailun lilladzi artinya. Tapi ketika dia itu kamil maka sempurna masuk ke huruf lam, fawailul lilladzina kafaru. Ya, paham sampai di sini teman-teman? Ya Ustaz. Baik. Yang sekarang napis. Ustadz dikit lagi Itu Ustadz. apa Kalau dikitnya? yang Arabiyan la'alakum di situ mana itu yang idgham kamilnya itu? Ba yang tanwin masuk ke huruf lam. Oh, Kan itu awalnya Arabiyan la'allakum. Arabiyan la'alakum. Iya Ya, tanwin masuk ke lam. ya tanwin, iya masuk ke lam. Itu Hmm. tulisan dasarnya Arabiyan. Oh iya, ya. Arabiyan kalau tidak ada hubungan, tidak ada sambungan. Iya, Oh ya, makasih Ustaz. ya sama-sama. Baik, sebentar, Ana izin sebentar. Baik, paham ya insya Allah. Ya, silahkan. Baik, sudah paham? Idgham kamil, idgham naqis. Nah, sekarang yang naqis. Ya, idgham naqis itu ya dia memasukkan, tetap disebut dengan idgham, tapi dia memasukkan huruf setelahnya itu menyertakan huruf yang pertama dulu. Misalnya, daim basalta, ya, itu pokoknya masuk ke huruf ta yang disebutkan dikeluarkan huruf ta. Basalta,
لئن بسطت إلي يدك. Ya. Contoh juga ahadtu, ahadtu. Ya, to masuk ke ta yang keluar huruf ta. Ahadtu. Nah, faradtu juga sama. Ya. Jadi ya huruf yang pertama walaupun dia masuk huruf yang kedua, tapi yang pertama disebutkan dulu sebelum huruf yang pertama disebutkan. Contohnya juga apa? Min waliyyin wala waq, ya. Apa juga iyaquluna, ya. Baik. Apa juga catatan di alam nakhluqukum, ya. Alam nakhluqukum mimma immahin, ya. Itu ada dua pendapat. Dia langsung masuk huruf kaf, yang satu juga ke huruf qaf, ya. Tapi yang lebih kuat adalah huruf qaf. Langsung masuk ke huruf kaf maksudnya. Alam nakhluqukum mimma immahin. Baik, sampai di sini paham teman-teman? Baik, saya kasih catatannya ya. Itu apa namanya resumenya atau khulasahnya. Idgham dengan mana apa? Idgham yaitu ya memasukkan atau mentasydidkan atau meleburkan. Idgham ya kalau kita lihat dari sisi makhraj dan sifat ada 3 idgham, yaitu mislain idgham, mislain atau mutamasilain. Apa itu mutamasilain? Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Berarti dia apa? Berarti dia kembar, ya. Maksud dia kembar. Ya. Tandanya adalah sukun harokat. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua harokat. Yang kedua, idgham mutajannis atau mutajannisain. Dua huruf yang apa? Yang makhrajnya sama, akan tapi sifatnya yang berbeda. Di antaranya ada tujuh keadaan kemarin udah kita bahas ya. Udah kita tulis kemarin. Tadato, sazazo, ba dengan mim. Misalnya ba bertemu dengan mim. Irka bermakna jadi irkam ma'na. Ya, ta bertemu dengan to, ya. To bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal, ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, zal bertemu dengan zo. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan idgham mutajanisain. Nah, khusus idgham mutajanisain yang ba dengan mim maka didengungkan irkam ma'ana, ya. Walaupun dia irqab ma'ana tapi didengungkan irkam ma'ana. Nah, yang terakhir adalah idgham mutaqaribain. Ini ya dia huruf yang secara berdekatan secara makhrajnya dan sifatnya. Contohnya misalnya lam dengan ro ya berdekatan, ya misalnya kaf dengan qaf juga berdekatan, ya. Bal rafasu ila jadi bar rafasu ila. Nakhluqukum juga sama, ya. Ini disebut dengan idgham mutaqaribain. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Pertama disebut dengan idgham kamil, sempurna secara penyebutannya, ya, dari ya maksudnya idgham kamil ini sempurna meleburnya ke dalam huruf yang kedua. Yang selanjutnya idgham naqis. Idgham naqis adalah tersisanya huruf yang dibaca yang pertama maksudnya, ya.
begitu. Misalnya laim basakta yang meleburnya huruf ya tapi tidak lebur sempurna, maka dikatakan dia nakis. Idgham nakis. Baik, sampai di sini bisa dipahami teman-teman khulasahnya. Insyaallah. Baik, saya kasih waktu kalau yang mau diskusi, silakan. Ustaz, idgham nakis dengan kamil tuh perbedaannya di apa tadi? Huruf yang pertama tidak sempurna dimasukkan kepada huruf yang kedua. Huruf yang pertama tidak sempurna dimasukkan huruf kedua. Tuh, huruf yang ke huruf yang kedua. Itu khusus untuk huruf yang bersifat itbaq ya Ustaz. Bukan masalah idbaq tidak idbaq ya. Jadi lebih kuat daripada huruf tersebut. Oh, saya antara pak dan tak ya. Ya, benar. Kontak. Ada lagi? Silahkan. Ustaz, Ustaz yang Yang apa? idgham nikais tadi itu. Ini sudah betul tidak saya nih? Coba dulu. Farratu, Farwatu langsung aja. Far. Maksudnya farrot, to itu farrob farrob. far, To-nya farratu, to-nya masukkan ke huruf ta, yang keluar huruf ta. Farrobtu. Farrobtu. farratu. Itu betul belum? Baik. eh belum Kalau terdengar yang, huruf to-nya. oh belum. Farratu, Rob belum tu. ya, Ustaz? Rob tu. Rab, Rob tu. farrat, farratu. Belum ya, Naikkan Ustaz? pangkat lidahnya coba. Naikkan pangkat lidahnya. Rob tu. Farratu, Rob. farratu. Baik. Kok Nanti susah, sering-sering latihan susah bisa nih. kok. Terus yang gunahnya di bawahnya itu Yang iyakulun. ya benar. Sudah Iya baca. kulu. Non sukun bertemu dengan Iya. ya. Masuk ke Jadi hidungnya. Iya kulu. iyakulun. Ya begitu. Itu, Benar. itu yang susah nih saya susah. Saya. Coba huruf yang lain dia bisa masuk ke hidung. Kenapa huruf yang ini nggak bisa masuk ke hidung? Yang harus masuk It, ke hidung maksudnya. nonek Ini kan masuk ke masuk ke hidung ya. hidung ini. Iya. Ya, Coba huruf nonek ain masuk ke yang hidung. tidak masuk ke hidung. Ain. Apa misalnya tuh, Ustaz? Coba yang ain coba sebutkan. Apa itu kira-kira? Aiu. A, I, U. Sekarang pencet hidungnya. Aiu. A, I, U. Ah, itu masuk ke hidung namanya. Ah, Coba oh. sekarang. Iyaku coba. Iyakulun. Pencet hidungnya coba. Iyakulun. Nah, kerasa nggak ke hidung? Iya, terasa. Nah, itu Berarti namanya salah. idgham. Salah. Benar, Itu oh benar. benar. Justru Ah, yang masuk ke hidung yang benar. Itu namanya idgham bi gunnah. Gunnah itu kan adanya di hidung. Tapi hmm. kalau ain yang masuk ke hidung itu salah. Oh gitu. Makasih Ustaz. Iya, begitu. Tapi Sama-sama. prakteknya itu yang nggak susah. Eh, Nggak. ya harus latihan, sering latihan. Ya, Enggak Insya susah, Allah. cuman sering latihan aja. Insya Allah Ustaz. Baik, ada lagi silahkan teman-teman. Jangan malu bertanya. Tiap baru bertanya jalan terus. Baik, tidak ada yang bertanya. Baik, saya lanjutkan kalau gitu.
Silakan lanjutkan Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah, tentang ahkamu mudghamah atau ahkamu idgham sudah kita bahas. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya. Ya, walaupun misalnya Ustaz saya belum paham, insya Allah pasti akan paham nanti ketika membacanya pelan-pelan. Nah, terus apa sekarang? Ya, sekarang adalah ahkamul mad, hukum mad. Mungkin hukum mad saya akan kasih materinya gambaran saja dan akan dipaparkan mungkin insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, saya paparkan sedikit saja ya. Mad itu mana video saya dah, astagfirullah. Nah, ini. Mad itu ada dua teman-teman. Mad far'i dan mad asli, atau mad asli dan mad far'i. Mad asli itu ya maksudnya mad tabi'i itu, ya mad tabi'i itu. Baik. Mad asli atau mad tabi'i ya ada beberapa yang termasuk daripada mad asli. Sebelum membahas mad asli ya, mad asli atau mad tabi'i teman-teman ya. Kita asalnya membahas dulu tentang aqsamul mad atau jenis-jenis mad ya, jenis-jenis mad ya. Nanti insya Allah kita akan gampang membahas yang lain ya. Baik. Oh iya, mohon maaf, di idgham belum selesai ternyata. Ada yang belum Anda sampaikan di idgham, yaitu idgham itu eh, yang tadi jenis idgham mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain ya. Itu ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Misalnya mislain shaghir, mislain kabir, mislain mutlak. Dan juga misalnya mutaqaribain shaghir, mutaqaribain kabir, mutaqaribain mutlak. Atau misalnya mutajanisain shaghir ya dan mutajanisain kabir. Nah, saya ulang ya. Idgham itu kalau dia disebut dengan shaghir maka tandanya sukun harokat. Ya, sukun harokat. Seperti idgham mimi itu namanya shaghir. Ya, idgham shaghir namanya. Kalau idgham kabir dia harokat. Misalnya wa wadu'al mizan. Wa dengan ada dua huruf yang misal. Wa dengan ya. Wa maka disebut dengan mislain kabir. Nah, yang ketiga mislain mutlak. Tandanya adalah harokat sukun. Misalnya lawwaw misalnya. Itu mislain mutlak. Tandanya adalah harokat sukun. Baik, saya kasih clue-nya. Kalau dia mislain sogir, tandanya adalah sukun harokat. Mislain kabir, tandanya adalah harokat. Mislain mutlak, tandanya adalah harokat sukun. Baik, paham? Alhamdulillah, paham. Dan satu lagi idgham, satu lagi yang disebut dengan jenis idgham yaitu mutaba'idin. Mutaba'idin maksudnya adalah dia jauh dari segi makhraj, dari segi sifat. Jauh. Misalnya qaf dengan lam atau qaf dengan mim misalnya. Contohnya bagaimana Ustaz? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Qum qaf dengan mim bertemu itu sukun
Maaf, harokat sukun. Makanya disebut dengan apa? Ya, mu Dasir. tabai dain. Baiden. Mutabaidain. Jauh kan dia? Ya, qaf itu di tenggorokan. Ya, Muhammad tenggorokan apa? Pangkal lidah. Qaf. Mim di syafatain. Berarti terlampau jauh sekali. Maka disebut dengan apa? Idgham, bukan juga maaf. Disebut dengan mutabaidain. Ya, mutabaidain. Mutabaidain Ustaz. Mutabaidain mutlaq. Karena apa? Karena dia sukun, maaf, harokat sukun. Tandanya sogir itu sukun harokat. Tandanya kabir itu harokat-harokat. Tandanya mutlak itu harokat sukun. Ya, entah itu jenis idghamnya ada mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain. Baik, sampai di sini faham? Ustaz. Apa? Kenapa? Ulang Ustaz. Baik, jenis-jenis idgham itu ada 4. Mutamasilain atau mislain. Mu Astagfirullah. Mutajanisain, ya, mutajanisain. Mutaqaribain dan mutabaidain. Baik, sampai di sini paham? Idgham Baik. idgham sogir itu sama dengan idgham apa tadi? Tadi Ustaz? Semua disebut idgham sogir kalau dia sukun harokat. Harokat. Kalau mutlak Harokat sukun. harokat mutlak. Maaf. Harokat Kalau mutlak harokat sukun, maaf. sukun enggak? Ya, sukun. mutlak harokat sukun. Kalau Yang tadi kabir Ustaz, yang harokat hukumnya tadi ada berapa? Yang nomor 4 Ustaz. mutabaidain. Oh. Saya ulangi. Sukun harokat sogir, harokat kabir, harokat sukun mutlak. Paham? Mutabaidain tadi? Mutabaidain, ya. Yang jauh Jauh. secara makhrajnya jauh, sifatnya jauh. Jauh sifatnya. Baik, sampai sini paham, teman-teman? Alhamdulillah, paham ya. Baik. Mad kayaknya tidak keburu nih hadirin. Ya, mungkin mad saya kasih sampul-sampulnya aja kayak gitu ya. Jadi, aqsamul mad sebagaimana dijelaskan dalam matan, aqsamul mad ya huwa wal mad asliyun wa far'iyyun lahu. Ialah mad itu ada 2 ya. Mad asli dan mad far'i wa sami awalan, dan yang pertama dinamakan dengan tabi'iyan wahu, dan yang pertama disebut dengan mad tabi'i, yang itu mad asli itu disebut dengan mad tabi'i ya. Apa? Mada taqawwafun lahu ala sabab. Mad tabi'i tidak bergantung kepada sebab. Maksudnya adalah sebab di sini yang menyebabkan dia lebih panjang daripada awalnya ya. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan ya tanpa huruf itu tidak ada, maksudnya adalah tidak terbantu kecuali keberadaannya. Maksudnya sebab ini sebagaimana dijelaskan dalam dalil yang lain, huwal madduz zaidu 'ala al-maddil asli bisababin,
Ya, ini adalah ada sebab apa? Sebab hamzah au sukun. Maka ini ya kalau dia ada sebab maka disebut apa? Dia disebut dengan ada penyebutan misalnya mad far'i, mad iu apa mad alif disukun atau mad wajib, mad jaiz ini ala sabab. Sejatinya mad tabi'i itu berdiri sendiri ya, berdiri sendiri ya. Tidak ada sebab yang menyebabkan dia lebih panjang daripada dua harokat. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ja ba'da maddin tabi'iyan yakun. Maksudnya bagaimana? Ya, ho bal ayyu harfin hamzin ghairu hamzin. Akan tapi huruf apa saja yang selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mad itu alif, waw dengan ya, maka ia adalah mad tabi'i. Kenapa ada selain hamzah? Karena kalau hamzah disebutnya apa? Mad badal. Nah, baik. Selanjutnya apa? Wal akharul far'iyun mauquf ala sabab kahamzin atau sukunin musjala. Nah, ini yang disebutkan tadi ya. Jadi kalau dia punya sebab maka disebut dengan far'i. Wal akharu dan yang terakhir maksudnya adalah yang tadi kita baca wal madul asliyu wa far'iyun. Nah, di situ asliyun wa far'iyun. Nah, maksudnya adalah wal ukhra atau wal akharu dan yang kedua yang terakhir ya disebutnya apa? Far'iyu mauquf ala sabab. Jadi disebut dengan mad far'i ya karena mad far'i punya sebab ya dia berdiri atas sebab. Ya, apa sebabnya? Sebab kahamzin, sebab hamzah, atau sukunin atau sukun ya. Dan itu secara mutlak. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Dan selanjutnya adalah hurufu salasatun fa'iha atau hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Nah, ya huruf mad ada tiga. Apa itu? Wawin, ya wayin maksudnya alif dengan ya. Sebagaimana contoh apa? Nuhiha ini adalah dua harokat. Sebagaimana dalam qaidah dijelaskan ya lianna sahibut tabi'ati salimati la yanqusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi atau dalam qaidah disebutkan huwal madut tabi'u alladhi la takumu zatu harfil maddi illa bihi miqdar maddihi an alifun wa huwa harakatani wa salan wa waqan an naqsuhu haramun syar'an. Jadi ada yang mengharamkan yang malah dengan hukum syara yaitu ketika mad tabi'i dipanjangkan lebih daripada dua harakat. Ya, la sabab dengan tidak ada sebab. Kecuali dengan ada sebabnya maka boleh dia ya. Apa contohnya tadi? Nuhiha, nu waw sukun dumma, hi waw sukun, ya sukun kasroh, ha sebelumnya ada fathah. Nah, ya sudah jelaskannya tadi. Wal kasru qabla al ya wa qabla al waw ya wa bi dhamm. Ya tadi disebutkan ya sebelumnya kasroh, waw sebelumnya dumma, syartun fathun qabla al alif yultazam. Dan syarat yang untuk alif ini adalah apa? Sebelum alif ada huruf ya fathah. Nah, alif ini adalah imbuhan. Makanya kan mad itu disebut dengan aziyadah. Maksudnya adalah tambahan. Nah, tambahannya apa? Alif ini. Makanya jadi panjang. Nah, ya walinu minha liya wawun sukina infitahun qabla kulli u'lina. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan lin darinya adalah huruf ya dan wawu yang disukun dengan berharokat fathah ya fathah. Kalau lin beda lagi ya, kalau lin beda lagi. Nah, disebut dengan madlin nanti ketika kita belajar apa mad far'i kalau nggak insyaallah taala.
Baik, itu sedikit tentang mad. Insyaallah nanti kita bahas lebih panjang lebar tentang mad. Nah, kita cukupkan mungkin pada malam hari ini ya. Ada mau didiskusikan silahkan boleh. Bagaimana teman-teman, sudah mulai ada pencerahan atau semakin ngebul? Insyaallah enggak ya. Faham insyaallah ya apa yang disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan ya, kalau mau ditanyakan boleh ya terkait yang Bingung mau ditanyakan yang mana? gimana Bu Rita? Bingung mau ditanyakan yang mana? Yang bingungnya apa? Berarti udah bisa di orang Ya. bingung itu. Nah, Ustaz. Ini kan tanda yang belajar bingung. Kalau bingung udah mulai belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nggak bingung nggak belajar berarti ya Ustaz ya. Iya, jadi Kalau apa mau belajar dibingungin harus nggak bingung belajar. syaratnya. Bingung dulu. Ya, apa yang dirasakan teman-teman sudah saya rasakan. Jadi kita sama. Cuman bedanya mungkin saya yang duluan bingungnya, terus teman-teman sekarang ya. Jadi ya bingungnya sama ya. Kita sama-sama belajar, jadi bingungnya sama-sama juga. Ya, Ustaz. Cuman yang nggak enak tuh bingung saat sudah punya keperluan kayak gini nih. Bingung mikirin cucu gitu kan, bingung pelajaran, jadi banyak ini bingung kan. Masya Allah, ada yang bingung kerjaan, tapi ya kalau udah kerja mah nggak bingung ya. Apain bingung udah kerja gitu. Gitu teman-teman ya, jadi ya bersyukur ya. Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman dulu yang ketika belajar ilmu tajwid begini, banyak-banyak bersyukur ya. Sehingga Allah tambahkan rasa syukur itu, tambahkan nikmat itu, sehingga rasa ingin tahu kita juga terbuka, sehingga Allah berikan al-alim, Allah al-alim berikan ilmunya kepada kita ya. Jadi terus bersyukur teman-teman, sebagaimana Allah katakan la in syakartum la azidannakum, ketika bersyukur dengan apa yang kita pelajari maka la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut ya. Ustaz, saya kan bingung belajar Ustaz. Allah akan tambahkan pengetahuan, akan menghilangkan kebingungan. Sebagaimana dikatakan, ya menuntut ilmu itu minta kepada Allah agar dihilangkan kebodohan. Ya. Nah, wala in kafartum, kita ingkar, inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, baik teman-teman, itu yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah ada manfaatnya ya. Jadi mad itu luas bahasannya, ini baru sampulnya aja. Nanti insya Allah kita akan bahas panjang lebar tentang mad. Kenapa? Karena di antara kesalahan yang sering terjadi ketika baca Al-Quran adalah tidak konsistensi dalam mad. Baik, begitu ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Terima kasih banyak atas waktu yang telah antum sisakan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Allah gantikan dengan usia yang berkah. Allah gantikan dengan pahala yang melimpah ruah. Ya, dan Allah gantikan dengan surganya nanti di Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita nanti di hadapannya. Baik, kita cukupkan teman-teman. Karena Kak Andi yang membukanya, Kak Andi yang nutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah Ustaz sudah memberikan materi ya bagi kita semua. Dan semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz, dan semoga teman-teman semua bisa faham apa yang disampaikan materi oleh Ustaz ini ya, yang pada akhirnya bisa mengaplikasikannya di bacaan Al-Quran kita ya. Tentunya ya, prakteknya insyaallah besok di hari Sabtu sesi talaki bersama Ustaz Rudi ini ya, tentunya di Tasyan Online nggak ngaji asik.
Baik, jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga Allah mudahkan untuk bisa paham ya materi yang disampaikan tadi. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.